molten semi-solid mantle that boils in. Nah, ini mantel, mantel atas, mantel bawah, ini inti luar, ini inti dalam ya. Kan komposisinya beda-beda, jadi digambarkannya juga warnanya beda ya. Extreme slow motion. Nah, yang penting bahwa di dalam ini tuh masih sangat panas ya, masih merupakan magma yang pijar. Kalau namanya pijar seperti Anda merebus air kan, airnya tidak bisa diam gitu. Namanya benda. Jadi di bawah itu juga di bawah kaki kita itu sekitar 70 sampai 100 kilometer di bawah kaki kita itu juga magmanya berupa magma yang pijar dan tidak diam magma itu ya. Dan nanti apa implikasinya kalau magma itu tidak diam gitu. And finally, two cores, a liquid iron core pulsing out a magnetic field that helps shield us from a deadly cosmic wind from our sun. Kemudian karena ini suatu masa yang sangat besar, ini tambahan saja ya, tidak terlalu berhubungan dengan paleontologi. Karena ini suatu masa yang sangat besar bumi kita itu, jadi dia membentuk medan magnet gitu ya. Medan magnet inilah yang melindungi bumi kita dari salah satunya ya melindungi bumi kita dari ini eh, apa ya efek kok sebentar saya balikan dulu ya bahasa Inggrisnya apa tadi? Deadly cosmic wind from our sun. Kosmik ya, apa gelombang gitu ya, gelombang kosmik dari matahari. Kalau tidak ada itu kita bisa-bisa tidak bisa hidup gitu ya. Salah satunya mungkin atmosfer juga membantu, tapi selimut selimut magnetik dari bumi kita itu juga membantu melindungi kita dari gelombang kosmik matahari gitu ya. Kalau tidak, wah kita bahaya, kita keluar saja, baru keluar kena sinar matahari kita bisa langsung kena kanker kulit. Tidak lama sudah itu kita lewat gitu ya. Karena itu dilindungi ya. Nanti ujung-ujungnya berhubungan sama pertanyaan Vina itu ya minggu lalu, kalau tidak salah. And a solid nickel and iron inner core. By now, the remarkable process of plate tectonics has kicked into gear. Though how and when it started exactly, we do not know. For what follows next, you might want to strap yourself in. It's going to be a bumpy ride. Here's how it might have happened. Ini kondisi bumi kita sekitar 2,5 miliar ini ya. Jadi bukan juta, 2,5 bahasa Indonesia ya 2,5 miliar tahun yang lalu gitu ya. Kondisi bumi kita. Jadi lautnya tuh kalau kita ke laut di Ambon kan bagus ya lautnya tuh biru, hijau gitu. Kalau dulu karena belum ada oksigen, lautnya seperti ini, seperti karat gitu ya. Seperti tembaga warnanya. Ya, karena belum ada oksigen, nih, karbon dioksida semua. Analoginya kalau sekarang karat besi itu kan karena proses oksidasi dari udara ya. Oksigennya mau oksidasi kan warnanya seperti ini. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. At first, Cretans and one continent called had the planet all to themselves. Then, around a half billion years later, Antarctica took shape. About Nah, miliaran tahun berikutnya itu mulai terbentuklah benua-benua yang besar di permukaan bumi kita. Kalau tadi kan hanya pulau-pulau gunung api kecil. Kalau ini mulai terbentuk benua-benua yang besar. Nah, benua-benua ini tidak diam gitu ya. Kenapa tidak diam? Nanti kita lihat. Maksudnya tidak diam di tempatnya gitu. Terus tidak diam di tempatnya terus-menerus. another half a billion years passed before Atlantica formed. The Nah, continents ini roamed tuh. separately and Ini yang coba diperhatikan. Ini pertanyaan Vina tuh kayak gini. Jadi karena benua-benua itu masing-masing tidak diam, di beberapa tempat dia bertemu, berinteraksi ya. Interaksinya seperti ini, saya ulang sedikit. the continents roamed separately Nah, until ada yang bertemu seperti ini, kalau dia suatu masa padat dengan masa padat bertemu kan dia jadi itu ya, jadi tertekuk-tekuk gitu ya. Tidak bisa dia dengan tetap rata masuk gitu, tidak bisa begitu ya. Dia tertekuk-tekuk, kemudian ada bagian yang tinggi, ada bagian yang rendah. Nah, yang tinggi itu yang menjadi tadinya bisa jadi ada di bawah air menjadi di gunung, jadi di daratan. Nah, itu yang pertanyaan Vina itu ya. Jadi salah satu kejadiannya itu seperti ini gitu yang menyebabkan kenapa ada endapan-endapan laut yang harusnya terbentuk di laut, Pak, apa litologi batuan yang harusnya terbentuk di laut tapi sekarang bisa kita lihat di darat. Nah, ini coba ini kan pertemuan ini tuh. Tadinya kan
Saya mundur, coba saya ini sedikit ya. Nah, gitu kan. Tadinya kan di sini laut nih. Ada endapan-endapan laut di sini. Saya mundur lagi. Tuh, guys, terlewat. Nah, ini kan tadi laut, berarti ada endapan di sini kan, ada batuan sedimen. Tapi karena terus tertekan, bisa jadi si endapan batuan sedimen yang ada di sini terangkat ke atas gitu. Karena lautnya sudah tidak ada lagi. Ini terus maju ya, bertemu ya. Kita lihat ya, guys. Ini. Roamed separately until about 1.8 billion years ago. Nah, terus kan ini jadi pegunungan kan. Makanya yang tadinya apa di air dia bisa jadi daratan yang tinggi. Ini kan jadi pegunungan ya, tadinya kan tidak seperti ini. Antarctica collided with what is now Eastern Antarctica to form Nina. Itu agak kurang jelas ya, Arctica collided. Jadi benua Arktika itu kan kutub utara ya. Berkutub selatan. Arktika dia bertemu dengan dia mengalami kolisi membentuk Nina. Nina tuh coba lu lupa saya istilahnya, coba cari di AI atau di internet ya. Kita lanjut dulu ya. Then Nina, Atlantica, and Nah, ini juga ya, ini kan pertemuan ya. Pertemuan benua nih. Then Nina, Atlantica, and Nah, ini kan tadinya ada laut di sini. Kalau ini benua ini bergerak ke sini, ini bergerak ke sana, jadinya bertemu gitu ya. collided 1 billion years ago, forming the supercontinent Rodinia. Nah, ini jadi pegunungan kan di pertemuan ini. Padahal tadi ini sisa-sisa lautnya tuh masih ada. Berarti dia dulu diendapkan di sini ya laut. After about 300 million years, the three landmasses separated and came back together in a new configuration, Ini Pangaea. Pangaea came apart too. ini sejarah bumi kita yang mungkin ada pernah dengar. Kemudian benua-benua itu yang tadi berpisah-pisah bersatu kembali membentuk Pangea. Pangea itu kalau tidak salah di karbon ya, karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu. When Pangaea Kemudian di 220 juta tahun yang lalu mulai berpisah-pisah lagi Pangeanya. Makanya sekarang jadi ada Atlantik di sini, ada Pasifik di sini, samudra ya. Itu karena pemisahan Pangea itu. split, and Atlantica split up too. If you're confused, join the club. Even the Earth seems confused. All of this movement made for a host of unlikely neighbors way back when. North America's eastern seaboard once rubbed shoulders with Chile. California and Australia were Ini pertemuan-pertemuan benua, misalnya tadi North America ada New York, Washington ya, yang ada patung Liberty itu bertemu dengan Chili misalnya gitu ya. Kemudian Australia dengan New York gitu ya. neighbors, if not connected. And Brazil was either connected to Nigeria Brazil bersatu dengan Nigeria. Brazil itu kan Amerika Selatan, Nigeria Afrika ya. or very close. Run the Earth time machine backwards, and you can see why. But no matter how many times you run the demolition derby of the continents, a question remains. What the hell is driving them? Nah, apa yang menyebabkan pertemuan-pertemuan benua itu gitu ya? Kenapa tadi kalau nyambung lagi dari pertanyaan Vina itu, kenapa benua-benua itu bisa bertemu membentuk sehingga menyebabkan terjadinya pengangkatan gitu. Jadi endapan-endapan atau batuan yang tadi terbentuk di bawah air, di laut, di samudra atau di laut, dia menjadi daratan. Itu apa yang menyebabkan pergerakan benuanya gitu ya? Ini jawabannya. Hell, apparently. The force driving the plate Yang tadi ya ini kita hidup di atas ini yang tipis ini. Nah, ini di bawahnya itu sesuatu yang sangat panas dan dinamis gitu ya, cair. is the slow movement of the super hot semi-solid mantle that lies below the rigid plates. Nah, kira-kira pergerakannya ini di apa disimpelkan ya, dibuat sederhana pergerakan panasnya tuh seperti ini gitu dari sini ke sini kan ada juga kalau masak air kan sebenarnya di bagian tengah itu ada ya. Ada pergerakan apa sih gelembung ya, pergerakan gelembung-gelembung air karena panas itu kan bergerak begitu ya. Nah, ini juga di bumi kita tuh di bawah bumi kita sama ini bergerak seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan pergerakan yang di atasnya karena ini kan tipis sekali. Walaupun dia kita hitungannya tadi 70-100 kilo,
tapi tipis sekali dibandingkan lapisan pijar yang di bawahnya. Sementara ini dinamis gitu ya. Like hot soup, magma boils in slow motion. Superheated magma rises to the surface, begins to cool, and then sinks back down to the bottom of the pot, where it is reheated and rises again. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell, or convective flow. But where's the heat source keeping our earthy soup performing its circular Tambahan saja itu yang disebut sebagai arus konveksi ya, tadi yang pergerakan di bawah di bawah kerak samudra keraknya. gymnastics? Well, most of it is left over from the spectacularly energetic collisions and gravitational crushing that created the Earth to begin with. It's still trapped down there, and it wants out. And there's something else in the molten depths that Ini penjelasan sumber panas, kan tadi di bawah itu panas ya. Makanya ada pergerakan magma yang pijar yang disebut arus konveksi itu. Nah, sumber panasnya awalnya dari sini. Dari apa tadi cataclysmic bombardment itu, ini aja kan namanya juga satu planet-planet yang besar bertemu berhantam gitu ya, berhantaman, maka dia akan menjadi ada akan menyebabkan panas gitu ya. Nah, itu yang tersimpan di bumi kita yang sekarang menjadi sumber panas bumi kita, menjadi penyebab eh, terjadinya adanya arus konveksi. Arus konveksi tadi yang menggerakkan lempeng tadi. makes it pretty hot real estate. Radioactive material. Nah, The belly of nah sebenarnya panasnya itu kalau didetilkan itu adalah dari radioaktif. Nah, ini simbol saja dari radioaktif yang ada di unsur-unsur pembentuk bumi itu. Radioaktif itu kan namanya juga aktif ya, dia meluruh apa? Ya meluruh ya, meluruh menjadi sebagiannya. Nah, pada saat dia meluruh, dia menghasilkan kalor. Tapi kalau hanya satu ya tidak ada artinya kan ini tidak terhitung jumlahnya di bumi kita radioaktif ini. Jadi peluruhannya itu juga tidak terhitung. Jadi panas sekali bisa menyebabkan sesuatu yang panas sekali di dalam bumi kita gitu ya. material. The belly of the beast has plenty of uranium and other radioactive elements, all of which release heat as they decay. That decay has significantly slowed the rate at which the Earth is cooling. So what does this mean at the surface? Two things. First, magma being burped up along the ridges, those places like Iceland where the Earth Salah satu hal yang dihasilkan ya, dihasilkan dari pergerakan arus konveksi itu adalah ini ada lempengnya bergerak. Ini tuh di Islandia ya. Islandia coba cari di Atlantik Utara, di Samudra Atlantik Utara. Dia di tengah-tengah seperti pulau. Ini tuh berpisah ya. Ini ada pemisah antara benua. Jadi ini benua, kalau tidak salah ini benua Eurasia, Eropa, Asia. Ini Amerika Utara. Nah, ini berpisah ini. Ini sudah ada lembahnya. Lembah itu kira-kira berapa ya? Mungkin 20-25 meter lebarnya gitu. Tapi kalau ya kalau ini berpisah terus dalam jutaan miliaran tahun, mungkin lama-lama ini jadi samudra gitu ya. Tapi ini buktinya gitu, bukti pergerakannya ya, bahwa di bawah itu karena ada arus konveksi itu, jadi lempeng yang di atasnya karena tipis, dia tertarik kemudian terpisah. Gitu. Kan rentan tipis ya dibandingkan jari-jari buminya. Gitu. is tearing itself asunder, is pushing the plates in their respective Nah, kira-kira lembahnya seperti ini nih kalau di zoom gitu ya. Ini yang lempeng Amerika Utara, ini lempeng Eurasia. Ini bisa jalan di sini kalau sedang musim kering tidak ada air itu bisa jalan di sini. Saya belum pernah ke sana tapi pernah lihat ada video orang yang bisa jalan gitu ya. Jadi dia jalan ke sini ke lempeng benua Amerika Utara, jalan ke sini ke lempeng benua Eurasia gitu. continents apart. Second, what goes on at the other end of those plates, the collision zone, may be equally important. Here, where the heavier plates dive under the lighter ones, yanked downwards. Ini tolong diperhatikan ini ada aduh seperti apa ya? Seperti lembah gitu ya, lembah yang memanjang ya. Ini sebenarnya bagian dari kita lihat dulu. By gravity. Nah, ini bagian dari lembah zona subduksi ini di bawah air kan. Ini zona subduksi ini samudra kan di bawah. Jadi lempeng ini bergerak.
lempeng ini bergerak ke dalam, yang ke bawah yang ini ya masuk gitu ya. Ini pijar, magma pijar kan panasnya di bawah. They haul along their plates back into the oblivion of the mantle. That's what we know, or what we think we know. But the details of what's going on in the deepest parts of the Earth that drive the engine of plate tectonics, we may never know. Nah, itu yang menjadi penggerak penggerak pergerakan lempeng tektonik gitu kira-kira ya. Ini kalau ini jelas lah ya, ya. Vina bisa dipahami ya bagaimana terjadinya pengangkatan nih. Kemudian saya stop share dulu. Ada satu film lagi, tapi mungkin dulu sudah pernah, tapi nggak apa, saya perlihatkan lagi ya. Karena ini kadang-kadang suka saya share. Ini udah bisa lihat ya. Ini dalam sketsa yang lebih kecil ya, bagaimana pengangkatan itu terjadi gitu. Itu suara gambar kelihatan ya? Ada ya? Baru Kelihatan, Prof. ada ya? Baik, kita lanjut ya Faruk. Makasih. Ini sebenarnya nyambung-nyambung ya. Jadi ini dari yang kita pelajari waktu lingkungan pengendapan. Jadi ada ikan, ikan itu kan hidupnya di laut atau di air gitu ya. Jadi ini suatu saat dia akan mati. Nah, atau kita lanjut dulu lah. Ini tempat hidupnya, lingkungan hidupnya gitu ya. Nah, ini dia mati. Mati itu kan karena ada gaya gravitasi. Jadi dia apa istilahnya? Jatuh ya, jatuh ke permukaan dasar laut gitu. Nah, kemudian bagian-bagian yang lunak, bagian-bagian yang lunaknya seperti kulit, daging itu akan hancur, mungkin juga lepas dah. Bagian-bagian yang kerasnya akan lebih terawetkan. Contohnya ini tulangnya, ini tengkoraknya, giginya gitu. Kita lanjut. Oh, yang penting bahwa dia ini masih di bawah air ya. Jadi dia tidak pindah gitu. Belum pindah. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ini masih di bawah air ya. Kan ini walaupun kecil-kecil gitu ya, ukuran butirnya kecil-kecil, ada sedimen. Terus yang diendapkan di sini yang lama-lama nanti mengubur rangka gitu ya, kerangka dari sisa ikan yang mati ini. Yes. Nah ini nih, ini butir-butirnya yang halus suspensi gitu ya. Nah lama-lama walaupun ini butir-butirnya kecil, tapi kalau sudah beribu-ribu tahun ya lama-lama mengubur ikan ini ya. Oh, yang penting juga ini masih di bawah air ya. Nah, ini jadi batuannya berlapis-lapis yang diendapkan di atas fosil ikan ini. Nah, kemudian karena proses-proses diagenesa tahu? Faruk apa? Faruk diagenesa? Tadi siapa Roland ya? Roland tahu? Faruk tahu? Diagenesa? Maaf, Prof. Hah? Lupa, Prof. Lupa, Prof. Vina tahu Vina? Pak, perubahan Diagenesa. fisika, kimia, dan biologi, Pak.
Di mana itu perubahan fisika kimia biologi di mana, Roland? Pada sedimen, Pak. Ya tepatnya di mana tuh? Pada tekanan dan temperatur yang rendah, Pak. Oh, itu itunya tempat tempat terjadinya. Kalau proses diagenesnya sendiri adalah proses yang terjadi di saya bantu ya. Adalah proses-proses yang terjadi di antara butir. Ini kan sedimen nih, butir-butir sedimen. Jadi proses-proses yang terjadi di antara butir setelah butir-butiran tersebut diendapkan. Macam-macam ya. Tadi seperti Vina bilang ada kompaksi. Tadi Roland bilang apa fisika ya, fisika tuh contohnya apa ya? Rekristalisasi, kemudian sementasi. Nah, ini kan ada pelarutan itu bisa ya. Jadi ada butir-butir butir-butir misalnya butir-butir apa sebentar ya? Butir-butir kalsit. Dia bisa larut. Larut itu kemudian mengubah fosil ini. Ini bagian dari diagenesanya jadinya fosil ini. Kalau tadinya apa fosfor ya. Fosfor itu kemudian si material fosfor tulangnya itu pelan-pelan terubah sesuai dengan material dari butir-butiran sedimen yang diapkan itu dia jadi terubah. Makanya bisa jadi fosil. Kalau dia tetap fosfor, hancur dia. Karena kompaksi seperti dibilang Vina tadi, dia akan hancur. Sebenarnya yang Roland bilang juga fisika itu ya, kompaksi fisika juga ya. Dia akan hancur, tapi karena dia terubah menjadi misalnya yang kuat itu biasanya silika. Kalau dia terubah menjadi apa unsur-unsur tulang ini pelan-pelan ya prosesnya pelan-pelan tergantikan. Tadinya fosfor jadi silika, lama-lama dia kuat bisa menjadi fosil. Tapi ini masih berlanjut ya. Ini masih di bawah air gitu. Ini suaranya habis dah, suara musiknya. Nah, ini gambaran saja. Nah, ini yang tadi ya, jadi bahwa di bumi itu tidak diam. Ini tapi ini sketsanya sudah diagram blok. Jadi ini ada bagian yang relatif terangkat. Ini relatif yang turun. Ini di bawah air kan. Tadi kira-kira di sinilah si fosil ikan itu diendapkan gitu ya. Nah, ini kan terus terangkat, tapi ini sketsanya. Tapi kira-kira begini ya, Vina ya, proses-proses pengangkatan itu salah satunya begini tuh. Ini karena sesar mungkin ya. Jadi sesar turun, ini kan hanging wall, ini foot wallnya. Karena sesar turun, jadi bagian ini lautnya relatif turun, turun, turun. Ini relatif naik. Blok yang kanan ini relatif naik. Nah, ini masih di bawah air. Ini fosilnya masih di bawah air, tapi sudah mulai tererosi batuannya. Sehingga dia sudah mulai muncul ini apa tadi paruh, ya bukan paruh ya. Tulang tengkorak, tulang tulang mulutnya ya, gerahamnya kali ya. Terus karena erosi-erosi terus, akhirnya dia mulai muncul hampir semua muncul ya ke permukaan, tapi masih di bawah air. Nah, terus karena proses uplift terus naik, relatif naik maksudnya, maka dia jadi tersingkap ke daratan. Ini kan muka airnya jadi tertinggal jadi di bawah ya. Makanya bisa kita lihat sekarang dia ada di tidak di bawah air lagi gitu. Ya, kira-kira penjelasannya begitu ya, Vina, ya? Bisa paham ya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut sebentar. Ada satu lagi yang mau saya ingatkan sebelum kita masuk Brachiopoda. Ini bisa terlihat? Bisa, Prof. Bisa ya? Baik. Ini mengingatkan kembali, ini sebenarnya materinya waktu lingkungan pengendapan. Jadi cara hidup fosil benton, benton itu yang ada di dasar air terhadap substrat sedimen di bawahnya. Substrat sedimen tadi ya, sedimen-sedimen yang terendapkan di dasar air, di dasar laut, di dasar sungai, di dasar danau, di dasar samudra gitu ya. Nah, cara hidupnya ada empat kan, ada infaunal yang membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Contohnya ini ya, membenamkan. Kemudian ada semi-infaunal, namanya juga semi, jadi setengah membenamkan setengah bagian tubuhnya. Contohnya ini kan setengah bagian tubuhnya, ini juga ya setengah bagian tubuhnya. Kemudian ada epifaunal, epifaunal itu menambatkan dirinya ke tumbuhan
ganggang atau batuan yang keras, misalnya batu gamping. Eh, Kalau rekristalisasi sudah diajarkan, udah ya? Istilah rekristalisasi sudah? Faruk, ingat nggak Roland, Vina? Istilah eh, oleh Pak Ian mungkin ya, contoh fosilisasi itu salah satunya rekristalisasi. Lupa ya. Nanti coba dilihat lagi catatannya. Itu ada epifauna, epifauna itu bisa karena rekristalisasi, misalnya ini ya, ke batuan yang keras atau tumbuhan ganggang. Contohnya ini. Ini mana? Ini yang ke ganggang. Epifauna yang ini kan ganggang nih, daun-daun di bawah air. Dia menambatkan dirinya ke sini gitu supaya supaya tidak ke bawah arus seperti itu. Saya perbesar ya. Nah, ada yang merekristalisasi. Rekristalisasi itu ini contohnya ini. Ini fosilnya ini. Merekristalisasikan diri ke batu gamping. Ini terumbu ya. Ini keras sekali ini. Kalau kalau dipukul gitu ya, kita mau cabut ininya hancur, itunya nggak dapat saking kerasnya. Nah itu epifauna itu seperti. Ini juga, ini Austria ya, sudah belajar kan minggu lalu Pelecypoda. Nah ini Austria itu menambatkan dirinya, ini kira-kira kalau di dekat tuh seperti ini. Menambatkan dirinya ke terumbu, ini juga keras sekali itu. Kalau pakai palu geologi mau diambil Austrianya hancur. Tapi dia tidak lepas. Tidak lepas dari ini saking kuatnya. Nah itu karena rekristalisasi ya. Kalau ini menambatkan diri biasa saja. Oke, itu saya mengingatkan saja. Nanti karena berkaitan dengan materi kita, Brachiopoda yang hari ini. Yang terakhir adalah reclining. Menyadarkan dirinya atau mengambang di atas substrat sedimen. Ya, reclining yang biasa saja ya. Contohnya ini. Yang paling mudah ini dia. Ini kan substrat sedimen nih. Ya dia diam saja di atasnya. Nah itu reclining ya menyadarkan diri. Ini paham semua ya? Ini kan hanya mengulang. Baik, kalau begitu sekarang kita mulai masuk materinya filum Brachiopoda. Sebentar di mana videonya? Ini seperti biasa ya saya jelaskannya pakai video PowerPoint, tapi saya ada di sini. Jadi kalau ada yang tidak jelas mau bertanya nanti silahkan bilang saja, Pak. Saya ada yang tidak jelas saya mau bertanya nanti saya akan pause videonya. Nanti kita bisa tanya jawab. Sebentar saya cari dulu ini ya. Oh ini. Sebenarnya ini saya matikan dulu videonya supaya tidak berat. Ini juga saya matikan videonya. Ini udah di share ya, udah di share belum? Belum ya, stop share. Nah ini ya sudah terlihat ya. Kita mulai ya. Kalau tidak ada suara, gambarnya tidak berpindah, nanti tolong beritahu. Kali ini kita akan membahas tentang filum Brachiopoda. Brachiopoda adalah nama filum yang banyak ditemukan fosilnya di dunia ini, dan beberapa di antaranya menjadi fosil penting penunjuk umur geologi tertentu. Filum Brachiopoda adalah hewan laut yang bertubuh lunak dan hanya hidup di air asin atau di air laut. Tidak ada yang hidup di air tawar atau di darat seperti halnya beberapa kelas dari filum moluska. Filum Brachiopoda memiliki sepasang cangkang atas dan bawah. Ini cangkang atas dan cangkang bawah yang tidak setangkup. Artinya, cangkang bagian atas tidak sama atau tidak sebangun atau tidak sama besar dengan cangkang bagian bawah.
tetapi memiliki ciri bilateral atau simetri bilateral. Jadi apabila kita tarik sumbu di sini, maka cangkang bagian kanan dan bagian kiri itu akan sebangun. Hal ini berbeda dengan Pelecypoda atau bivalve dari filum mollusca yang bersifat setangkup. Setangkup itu adalah cangkang atas dan bawahnya sama, beda dengan Brachiopoda tadi yang berbeda cangkang atas dan bawahnya. Tetapi Pelecypoda tidak simetri bilateral. Jadi kalau kita tarik sumbu di sini, bidang yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu tidak sebangun atau tidak sama. Itu perbedaan utama kelas Pelecypoda dari filum mollusca dan filum Brachiopoda. Baik, itu tadi. Ini kalau ini masih terlihat ya. Jadi yang penting itu Anda tahu bedanya dengan karena mirip ya. Kadang-kadang bentuknya mirip dengan Pelecypoda. Pelecypoda udah kita pelajari minggu lalu kan ya. Salah satu kelas dari mollusca. Ini Pelecypoda. Kalau mouse saya kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Ada ya? Ini kerang ini ya yang suka kita makan di seafood. Seafood tuh kerang tuh. Nah, jadi Pelecypoda itu dia tidak simetri bilateral. Mau dimanapun ditaruh sumbunya di sini, di sini, di sini. Bagian kiri, bagian kanan itu tidak simetri. Tapi kalau Brachiopoda dia simetri bilateral. Contohnya satu ditaruh di sini, maka bangun yang kanan dan kiri itu simetri. Tetapi ini tidak setangkup. Tidak setangkup tuh bagian atas, cangkang atas dan cangkang bawahnya itu tidak sama. Tapi kalau kerang, Pelecypoda yang moluska tadi, ini kerang, dia atas dan bawahnya tuh sama, tetapi tidak simetri bilateral ya. Itu salah satu yang penting bedanya. Kita lanjut video berikutnya sebentar. Ini bagian-bagian tubuhnya ya. Diterima saja dulu kalau ini kan agak semi hafalan ya. Tapi biasanya kalau kami tidak menanyakan yang hafalan, tapi asal Anda tahu, Anda pernah dengar, jadi kalau nanti perlu Anda tahu gitu ya. Ini sudah terlihat ya. Saya mulai. Anatomi filum Brachiopoda dan morfologi utama sebagai penciri dari filum ini, serta hubungannya dengan ciri utama cangkangnya. Brachiopoda hidup dengan menambatkan dirinya pada suatu benda padat tertentu menggunakan pedikel, ini pedikel, atau gagang yang merupakan bagian tubuhnya yang lunak. Nomor 2, cangkang yang menjadi asal tempat keluar pedikel disebut sebagai pedicle valve. Ini adalah pedicle valve, dan cangkang lainnya yang disebut sebagai brachial valve, ini brachial valve, di mana terdapat semacam dua tangan sehingga disebut sebagai Brachiopoda dari kata brachial, tangan, tetapi sebetulnya berfungsi sebagai kaki, atau disebut juga sebagai lopopores. Ini adalah diagram skematik cangkang dari filum Brachiopoda yang menyangkut ciri utama morfologinya. Ini adalah pedikelnya, contohnya, dan ini adalah pedicle valve-nya. Ini adalah brachial valve-nya. Tidak sama besar, biasanya pedicle valve, karena ada lubang untuk keluarnya pedikel, dia lebih besar. Ini adalah contoh fotonya, dia menambatkan diri dengan pedikelnya ke suatu bagian yang keras, biasanya batuan di air, dan ini adalah pedicle valve-nya. Ini adalah brachial valve-nya, lebih kecil daripada pedicle valve-nya. Oke, itu bentuk-bentuk tubuh dan cangkangnya ya. Nah, ini jadi apa kalau tadi mengacu ke cara hidup bentonik terhadap substrat sedimen, berarti dia termasuk apa? Ini gambar seperti ini. Termasuk infaunal, semi-infaunal, atau epifaunal, atau satu lagi apa? Reclining. Eh, Reclining, Pak. Prof. Kalau reclining itu menyandarkan dirinya.
Kalau ini kan menambatkan, Faruk. Jadi Oh, epifaunal tuh, ya, Bang. ya betul epifaunal ya, bagus. Kita lanjut ya video 3. Ini sudah terlihat ya, sekarang kita mulai. Klasifikasi dan dasar klasifikasi filum Brachiopoda. Filum Brachiopoda terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Inarticulata yang tidak memiliki engsel atau hins, dan kelas Articulata yang memiliki engsel atau hins. Ini contoh Inarticulata yang tidak memiliki hins atau engsel. Umumnya fosilnya tertanam di dalam batuannya. Sedangkan yang Articulata atau memiliki engsel, dia bentuk fosilnya seperti ini, jadi tidak tertanam di dalam batuannya. Baik, itu hanya pembagian saja. Ada artikulata dan inartikulata. Kemudian kita lanjut deh ke segmen keempat. Ada 6 segmen. Sudah bisa dilihat ya. Sekarang kita mulai ya. Pembagian ordo dalam kelas inartikulata yang tidak punya engsel. Pembagian ordo dalam kelas Inarticulata. Yang pertama adalah ordo Lingulida, yang kedua adalah ordo Acrotretida. Ordo Lingulida. Cangkangnya berbentuk kecil dan memanjang. Genus Lingula, contohnya Lingula cuncata, terdapat hampir di seluruh dunia dan mulai ada sejak zaman Ordovicium. Ini contoh dari ordo Lingulida, yaitu genus Obolus, Obolus johni, berumur Kambrium sampai Ordovicium di Eropa, Amerika, dan Asia. Ordo Lingulida. Cangkangnya berbentuk kecil dan memanjang. Genus Lingula, contohnya Lingula cuncata, terdapat hampir di seluruh dunia dan mulai ada sejak zaman Ordovicium. Ini contoh dari ordo Lingulida, yaitu genus Obolus, Obolus johni, berumur Kambrium sampai Ordovicium di Eropa, Amerika, dan Asia. Ordo Acrotretida dari kelas Inarticulata. Cirinya pedicle valve umumnya cembung dan sirkular membundar, serta reliefnya tinggi. Ini contohnya, cembung, membundar, dan reliefnya tinggi. Sedangkan brachial valve-nya umumnya datar atau flat. Ini dari kelompok Orbiculoida yang berumur Ordovicium sampai Kapur. Ada kelompok lainnya, yaitu dari kelompok Crania yang berumur Ordovicium sampai sekarang. Ini contoh lain dari ordo Acrotretida, yaitu dari kelompok Crania yang berumur Ordovicium sampai Resen. Ini adalah contohnya Crania trentotensis. Bisa dilihat di sini pedicle-nya menonjol dan relatif membundar. Ini adalah dari kelompok yang lain, fosil dari kelompok Crania. Bisa kita lihat di sini bahwa bagian dari brachial valve-nya relatif flat. Baik, itu yang inartikulata ya. Sekarang kita lanjut ke yang artikulata. Ya, sudah terlihat ya. Sekarang kita mulai ya. Kelas Articulata dari filum Brachiopoda. Kelas ini adalah yang memiliki engsel. Ciri utamanya, cangkang umumnya terbentuk dari karbonat, memiliki engsel dan umumnya memiliki lopopores, terdapat sejak zaman Kambrium dan melimpah dari mulai Ordovicium sampai Karbon, serta mencapai puncaknya pada zaman Devon.
Ordo Orthida dari kelas Articulata umumnya memiliki sepasang cangkang, sangat biconvex, dan straight hinge line, memiliki impunctate cell atau tidak terdapat indikasi perforasi sama sekali. Ada dua suborder, yang pertama Orthaceae yang impunctate, contohnya Orthida yang relatif flat. Kemudian Dalmanellacea yang memiliki garis-garis ornamentasi yang tipis, contohnya Dalmanella, umurnya dari Ordovicium sampai Devon. Kemudian ada Finlandostropia atau Platystropia ponderosa yang berumur Ordovicium sampai Upper Permian atau Permian atas. Ordo Stropomenida. Seperti Orthida yang diperkirakan merupakan nenek moyang atau ancestornya, Ordo Stropomenida ini cangkangnya umumnya juga memiliki straight height line yang jelas. Ciri lain dari Ordo Stropomenida ini adalah cangkangnya pseudopunctate atau cangkangnya tidak berpori tetapi terdapat bentuk-bentuk kanal yang disebut taleolae. Dan umumnya salah satu cangkangnya cekung, brachial valve, dan cangkang lainnya cembung dengan radial ribs yang jelas. Kisaran umurnya dari Ordovicium sampai Jura. Masih dari Ordo Stropomenida yang lainnya yaitu Stropomena. Bentuknya seperti ini, ada Conetes yang hampir flat, umurnya dari Silur Tengah sampai Permian. Kemudian ada Leptaena yang cangkangnya cembung dan cekung, umurnya dari Ordovicium sampai Karbon. Contoh lain dari Ordo Stropomenida yaitu Productus, bentuknya sangat khas seperti ini, berukuran besar dengan pedicle valve yang sangat cembung, serta brachial valve yang sangat cekung. Ini brachial valve, ini pedicle valve. Cangkangnya dilengkapi dengan bermacam-macam spine atau duri yang besar, serta terdapat trail pada permukaan cangkangnya. Umurnya adalah karbon bawah. Berikutnya adalah Ordo Pentamerida. Ordo Pentamerida ini juga merupakan turunan langsung dari Ordo Orthida, di mana cangkangnya juga bersifat impunctate atau tidak memiliki pori. Umumnya berukuran besar dan sangat biconvex, memiliki hinge line yang pendek dan deltirium yang terbuka. Kisaran umurnya dari Ordovicium sampai Perm. Ini contoh dari Ordo Pentamerida, yaitu Pentamerus. Halus dan agak melengkung. Terdapat spondilium, ini spondilium, yaitu tempat menempelnya otot yang panjang yang dibatasi oleh dua septa paralel atau batas kamar, sehingga cetakannya mold terbagi menjadi 5 bagian atau penta, 5 dalam bahasa Latin artinya pemunculan utamanya pada zaman Silur. Ordo Rinconellida. Genus ini memiliki cangkang impunctate yang tidak memiliki perforasi atau pori dan fibrous, spherical dan hinge line yang pendek. Umumnya dilengkapi dengan sulcus atau lubang pembuangan dan lipatan yang berbentuk paruh yang menonjol pada pedicle valve, sehingga disebut rostrate. Diperkirakan merupakan turunan dari Pentamerida sebagai nenek moyangnya atau ancestornya. Pertama kali muncul pada Ordovicium tengah dan mencapai puncak penyebarannya pada Mesozoikum. Ini contoh Ordo Rinconellida, contohnya genus Pugnax yang tidak memiliki rib dan pada bagian dorsalnya atau brachial valve-nya terlipat dengan kuat. Umurnya dari Devon sampai Perm. Rinconellida berbentuk segitiga dengan sulcus dan lipatan. Umurnya dari Trias sampai Kapur. Ini contoh dari Ordo Rinconellida yang lain. Contohnya Lepidosiklus, memiliki hinge line, tidak ada sulcus, rib yang jelas, dengan ornamentasi lipatan. Berikutnya adalah Ordo Spiriferida. Ordo Spiriferida ini adalah kelompok fosil Brachiopoda yang terbesar dan penting, di mana sebagian besar cangkangnya bersifat impunctate, tidak berpori, dan sebagian kecil bersifat punctuate. Memiliki radial rib atau cangkang yang terlipat, disebut sebagai juga folded cells,
dan bersifat strongly biconvex. Biasanya terdapat interarea yang mudah teramati pada pedicle valve tetapi tidak terdapat pada brachial valve. Penyebaran vertikal ordo ini adalah dari ordovisium tengah sampai perm atas. Ada beberapa yang berhasil bahkan sampai luas lebih mudah lagi sampai lias atau Mesozoikum. Ini adalah contoh ordo Spiriferida yang berumur silur sampai devon, yaitu Atripa. Pada brachial valve terdapat dua spiral bands yang melengkung ke arah luar dari spondilium atau brachidium dan membentuk lembah yang menyempit ke bagian tengah dari brachial valve. Atripa, pedicle valve-nya biasanya relatif flat atau datar, terdapat sulcus, brachial valve lebih melengkung. Terdapat radiating rib yang melengkung secara radial pada kedua kelopak cangkangnya. Ini adalah contoh genus Athyris dari ordo Spiriferida. Genus ini memiliki dua kelopak cangkang yang relatif melengkung secara equal sama, serta terdapat ornamentasi spiny seperti jarum-jarum yang terputus-putus, yang tidak kontinu, yang mengarah ke arah luar. Sangat melimpah pada zaman Devon Tengah dan Devon Atas. Ini contoh dari genus Spirifer, ordo Spiriferida. Karena genus ini jumlah variasinya sangat banyak dan terbagi menjadi beberapa genera, maka penamaan Spirifer adalah penamaan kelompoknya. Spirifer ini bentuknya sangat khas dan mudah dikenali, serta biasanya dijadikan fosil indeks Devon karena kelimpahannya terjadi pada zaman Devon. Dicirikan oleh long light straight hindlines di sebelah sini. Interarea pada pedicle valve berkembang dengan baik, ini, dan deltirium biasanya terbuka, di sini tidak terlihat. Perkembangannya utamanya pada zaman Devon, tetapi tetap ada sampai karbon, walaupun tidak semelimpah pada zaman Devon. Ini masih dari ordo Spiriferida, contohnya Spiriferina, termasuk ke dalam kelompok Spirifer yang berukuran sedang. Strongly curved ribnya terlengkungkan dengan kuat. Punctate cell memiliki lipatan dan sulcus yang berkembang baik dan jelas. Umurnya Trias dan Lias, Mesozoikum. Ordo yang berikutnya adalah ordo Terebratulida. Secara umum, cangkangnya bersifat punctate, yaitu terdapat kanal-kanal kecil yang menerus sampai permukaan cangkang. Permukaan cangkang relatif licin, smooth. Hix line relatif pendek, memiliki foramen atau lubang berbentuk bundar pada bagian paruh. Diasumsikan merupakan turunan dari kelompok Dalmanelaceae dari ordo Orthida. Pemunculan pertamanya diketahui sejak silur atas dan mencapai puncak perkembangannya pada zaman Kapur di Mesozoikum. Ini contoh Terebratura dari ordo Terebratulida. Cirinya cangkangnya relatif permukaannya halus, smooth, membundar sampai memanjang oval, memanjang sampai membundar dengan foramen pedicle yang bulat ini dan tidak memiliki rib. Umurnya sangat muda dari Miosen sampai Pliocene. Ini adalah contoh lain dari ordo Terebratulida dari genus Stringocephalus. Ukurannya besar, biconvex, biasanya memiliki permukaan cangkang yang membundar dan licin. Bagian umbo dari pedicle valve menonjol keluar seperti paruh. Ini dan ini. Terdapat ridge, punggungan, yang tinggi pada bagian tengah ventral dari pedicle valve. Genus ini terdistribusi hampir ke seluruh dunia pada Devon Tengah, dan beberapa spesies menjadi fosil indeks jenjang Givetian yang setara dengan Devon Tengah bagian akhir. Baik, itu tadi slide terakhir dari kelas articulata yang tidak mempunyai engsel. Ya, saya ingin ingatkan salah satu yang penting itu, bukan penting ya, mudah dijadikan indeks fosil itu adalah ini ya. Kalau di Indonesia Timur kan Ambon itu banyak endapan-endapan yang tua. Jadi kalau bertemu sperifer,
spirifer. Spirifer. Nah, itu kemungkinan besar eh, batuannya itu berumur Devon gitu. Karena ini khas melimpah sekali di zaman Devon. Nah, oke, itu tadi urut-urutannya kan ada umur, ada bentuk ya, sehingga direkonstruksi, direkonstruksi alur evolusinya dari waktu ke waktu dan bentuknya. Nah, ini ada di video tentang Brachiopoda yang terakhir ya, tentang evolusinya itu. Ini hanya 2 slide, tapi nanti ada biometri ya satu lagi. Nah, ini ya, ini penjelasan tentang evolusinya. Jadi satu-satu yang maaf, artikulata tadi eh, itu ternyata masing-masing adalah hasil ada garis evolusinya gitu. Kita lihat deh. Kita mulai. Pada slide ini akan diperlihatkan keterdapatan filum Brachiopoda dari waktu ke waktu dalam kerangka skala waktu geologi. Bisa dilihat di sini, ini adalah Ordo Orthida, kisaran umurnya dari Kambrium bawah sampai Perm atas, tetapi dia sangat melimpah pada Ordovicium sampai Silur, sehingga dapat dijadikan fosil indeks Ordovicium Silur apabila ditemukan secara melimpah. Berikutnya adalah Ordo Stropomenida, terdapat dari Ordovicium bawah sampai Jura bawah. Cukup panjang penyebarannya, dan kelimpahannya adalah dari Silur sampai Trias. Ordo Pentamerida, dari Kambrium tengah sampai Devon atas. Kambrium tengah sampai Devon atas. Kelimpahannya dari Silur sampai Devon. Rhynchonelida, dari Ordovicium tengah sampai ada sampai sekarang. Kemudian Spiriferida, dari Ordovicium tengah sampai Jura. Ini Spiriferida, Ordovicium tengah sampai Jura, tetapi sangat melimpah di zaman Devon. Sehingga apabila ditemukan secara melimpah, Ordo Spiriferida ini dapat dijadikan sebagai fosil indeks Devon. Yang terakhir adalah Trebratulida, dari Silur atas sampai Resen. Berikut adalah perkembangan evolusi filum Brachiopoda berdasarkan kemiripan morfologinya. Yang pertama adalah dari kelompok Orthida, yang berevolusi berkembang menjadi kelompok Stropomenida. Berikutnya adalah dari kelompok Pentamerida, berkembang menjadi Rhynchonelida dan Atripa, kemudian Spiriferida. Dan yang terakhir adalah Terebratulida yang paling muda. Ya, itu tadi penjelasan dari evolusinya ya film-film Brachiopoda. Brachiopoda materinya habis sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada satu lagi ya biometri tapi tidak banyak. Sebentar. Jadi materinya itu 2 ya. Minggu ini tuh film Brachiopoda dan biometri. Saya share dulu ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Hanya ada 4 slide kok. Iya 4 slide. 4 slide dengan oh, 3 slide sih sebenarnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang konsep biometri. Biometri sangat penting di dalam paleontologi karena dapat berguna dalam taksonomi dan di akhirnya dapat menentukan interpretasi lingkungan pengendapan. Per definisi, biometri adalah analisa organisme berdasarkan unsur-unsur matematisnya. Unsur-unsur matematis dalam hal ini adalah unsur-unsur yang dapat diukur, seperti panjang, lebar, tebal, dan sudut apeks. Kegunaannya adalah diferensiasi spesies untuk mengetahui evolusi atau pengaruh lingkungan terhadap perkembangan organisme. Berikutnya kita akan mempelajari
bagan alir dari penggunaan metode biometri untuk mengetahui adanya diferensiasi atau perbedaan dari kelompok-kelompok spesimen yang ditemukan di lapangan. Yang pertama, kita ukur dulu dua pasang, misalnya panjang dengan lebar. Kita ukur dulu dua pasang ini ya, misalnya panjang dengan lebarnya maksimal, panjang maksimal dengan lebarnya, dari beberapa spesimen yang kita dapatkan dalam satu kelompok tertentu di lapangan. Kemudian kita tentukan persamaan garisnya menggunakan metode regresi linier. Nanti ada dua hal, yang pertama dia bisa sama hasilnya, atau hampir sama, atau berbeda. Kalau sama atau berbeda, ya kita selesai ya, sudah tahu. Nah, sekarang yang masalah sering-seringnya adalah hampir sama. Nah, untuk menentukan adanya perbedaan, ada dua model. Yang pertama model Stropodonta extenuata belensis dan Stropodonta extenuata veronensis. Ini kita cari dulu Z-nya dari dua persamaan garis yang hampir berimpit ini. Kalau yang satu lagi kan berpotongan. Nah, kalau hampir berimpit kita tentukan dulu sama atau beda. Kita cari Z-nya dulu. Kalau Z-nya lebih besar dari 2,58 berarti artinya dua kelompok tersebut berbeda. Ini adalah untuk mencari unsur-unsur lain dalam Z ini. Nah, ada yang lain. Jadi kalau seandainya garisnya hampir berimpit berpotongan, kalau ini kan hampir berimpit sejajar. Nah, kalau ini hampir berimpit berpotongan, kita gunakan model Stropodonta extenuata dan Stropodonta extenuata roquefortensis. Sama kita cari juga Z-nya, ini adalah unsur-unsurnya. Sama tadi cara mencarinya seperti ini untuk unsur-unsur yang alfa-alfa ini. Dan apabila Z-nya lebih besar dari 1,98, maka dia artinya dua kelompok tersebut secara biometri berbeda. Ini adalah salah satu contoh penggunaan metode biometri pada taksonomi untuk mencari apakah adanya perbedaan atau tidak antara dua kelompok Meretrix dalam hal ini ya. Ini berdasarkan Kumagai tahun 2003. Ternyata setelah diplot unsur-unsur biometrinya dia mengelompok menjadi dua kelompok tertentu gitu dari Meretrix ini. Sehingga kita mengetahui bahwa kedua kelompok ini bisa dipastikan memiliki perbedaan, mungkin spesies atau paling tidak subspesiesnya yang berbeda. Baik, itu tadi yang terakhir ya, slide-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliahnya sampai di sini. Nanti kita lanjut minggu depan pakai fosil jejak ya. Faruk, silakan kalau mau dokumentasi dulu.